Setelah bodoh, jangan pintar. Karya Tereli, novel dewasa 18 tahun ke atas. Novel ini menceritakan tentang saat hukum dan kekuasaan dipegang oleh serigala-serigala buas berburu domba. Saat seluruh negeri dikangkangi orang-orang jualan sok sederhana, tapi sejatinya serakah. Apakah kalian akan tutup mata, tutup mulut, tidak peduli dengan apa yang terjadi? Atau kalian akan mengepalkan tangan ke udara? Lawan. Ruangan 3x6 meter. Ruangan itu terlalu kecil dan biasa untuk sebuah saksi kejadian penting. Hanya sebuah ruangan pertemuan dengan ukuran 3x6 meter. Di tengahnya, sebuah meja panjang terbuat dari kayu berpelitur dan selusin kursi mengelilinginya. 2-2, 4-4 di setiap sisi meja. Tapi pagi itu, tata letak selusin kursi diubah. Di ujung meja, di sisi ruangan terdalam, berdempet-dempet 7 kursi berbentuk 2 baris tidak rapi yang membuat sudut itu terlihat sesak. Di sisi ruangan dekat pintu masuk, kursi-kursi diletakkan di dekat dinding, berseberangan masing-masing 2. Terakhir, 1 kursi diletakkan sendirian di dekat meja, seperti 3 kelompok saling berhadap-hadapan, dan memang itulah gunanya tata letak baru itu. Karena ruangan itu tidak lagi sebuah ruangan pertemuan, lebih mirip ruang pengadilan. Bedanya, tidak ada penonton, tidak ada wartawan, semua serba tertutup. Pintu tertutup dijaga oleh 2 orang. Di bagian luarnya, lorong panjang dengan kursi bagi yang menunggu giliran masuk. Termasuk tirai-tirai di jendela besar, ditutup rapat-rapat. Padahal itu satu-satunya hal yang spesial. Dari ruangan itu, pemandangan yang indah, hamparan kota, gedung-gedung lain. Tapi siapa yang peduli pemandangan? Ada hal lebih penting, serius dan mendesak dibahas. Pendingin ruangan menyala maksimal. Lampu di langit-langit ruangan bersinar terang lebih dari cukup untuk menemukan sebutir debu di atas meja panjang. Sebuah jam terpasang di dinding yang terdengar gerakan jarumnya saat ruangan senyap, foto-foto kepala dan lambang negara. Pagi itu, semua kursi telah diisi. 7, 2, 2, dan 1 kursi yang sendirian. Wajah-wajah serius. Setelan formal. Dokumen menumpuk di atas meja. Sesekali gerakan tangan mencatat, sesekali memeriksa kertas-kertas. Persidangan telah dimulai beberapa menit lalu. Sumpah telah dibacakan. Saudara saksi, apa yang terjadi hari itu? Kamis 16 Agustus 1990, pukul 11 siang. Seseorang yang duduk paling depan di antara 2 baris kursi di sisi satunya bertanya. Dia mengenakan jas hitam dengan dasi rapi, bertanya dengan intonasi tegas-tegas wajahnya. Hening sejenak. Yang ditanya, yang duduk di kursi sendirian menunduk. Saudara saksi, apa yang terjadi hari itu? Kamis 16 Agustus 1990, pukul 11 siang. Apakah saudara masih mengingatnya? Orang dengan jas hitam sekali lagi bertanya. Yang ditanya akhirnya mengangkat kepala. Laki-laki usia hampir separuh baya, kurus dengan wajah lelah, tampilannya terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Ya, yang mulia, aku masih bisa mengingatnya. Suaranya pelan. Ceritakan. Orang yang dipanggil saudara saksi itu menelan ludah. Menoleh kedua kursi di dinding kanannya. Dua orang di sana mengangguk, memberikan semangat. Ceritakan saja. Inilah saatnya untuk membuka semuanya. Di kesempatan yang sangat penting. Boleh jadi kali ini keadilan akan datang. Sementara 2 orang lagi yang berada di pihak lain di 2 kursi dinding kiri memilih diam. Menyimak, menunggu. Orang yang dipanggil saudara saksi itu menghela napas perlahan. Matanya kembali menatap meja yang bagai televisi hitam putih memutar kejadian 30 tahun lebih. Tayangan yang menyakitkan dan dia mengingatnya terus hingga hari itu. Kau lihat tendangan meteorku tadi, hei Mukti. Serombongan anak-anak tertawa-tawa, melintasi jalanan setapak dengan rumputan meranggas. Matahari telah meninggi, cahaya teriknya membakar kepala, tapi anak-anak itu tidak peduli. Mereka sedang riang. Sesekali debu mengepul di bawah angin, melesat bagai meteor. Wush, anak itu memperagakan tangannya. Kiper lawan hanya melongo seperti patung dan gol. Iya, tapi itu kan gara-gara operanku, timpal yang lain. Beda itu karena aku. Coba kalau Ahmad yang menerima perannya.
Kan kacau tidak kok? Anak-anak itu tertawa, terus melangkah di jalan kecil, satu dua berjalan di rumput, menyejajari yang lain agar tambah seru bercerita. Hei, kalian tidak mau membicarakan gocekan mautku? Aku melewati 4 pemain lawan loh. Mereka pontang-panting mengejarku. Yang lain tidak mau kalah, memperagakan gerakannya tadi. Kita menang karena aku. Enak saja, kita menang karena aku yang jadi kipernya kawan. Apa yang penting dari kiper? Kau bahkan bisa pulang dulu ke rumah, ngopi-ngopi, balik lagi ke lapangan. Semua baik-baik saja. Lawan sama sekali tidak bisa mendekati gawang kita selama pertandingan tadi. Itu karena baiknya aku. Saling dorong bahu, mereka tertawa lagi. Ahmad, kau kenapa pendiam sekali, oi? Seorang bertanya menepuk pundak. Iya, dia sepertinya mendadak sakit gigi. Sejak tadi hanya diam. Atau kau masih kesal karena tidak dimainkan? Salah sendiri kemarin tidak bikin gol. Tendangan apa? Tendangan roket. Betulan meroket ke angkasa, bukan ke gawang lawan, berkali-kali meleset. Atau gawangnya kurang besar buat Ahmad, makanya meleset terus. Benar, seharusnya gawangnya sebesar rumah. Mereka tertawa lagi. Yang diolok-olok menyeringai tetap diam. Suasana riang menyelimuti rombongan itu. Tadi pagi, mereka baru saja bertanding di kejuaraan bola antar kampung di kota kecamatan. Babak semifinal mereka menang telak 4-0. Itu pertandingan yang seru. Penduduk berdatangan menonton di lapangan. Setiap 17 Agustusan menjadi kegiatan terbesar sekaligus hiburan paling membanggakan. Lupakan sejenak kebun-kebun lada atau pekerjaan rumah lain. Berbondong-bondong menonton. Selepas pertandingan, selepas menonton semifinal yang lain, mereka beramai-ramai pulang ke kampung. Penduduk lain lebih dulu pulang. Jalanan lengang. Melewati jalanan setapak, padang rumput gersang dengan lubang-lubang besar menganga kiri kanan. Matahari semakin terik. Angin sepoi-sepoi tak kuasa menguasai panasnya. Salah seorang dari anak-anak itu berhenti menatap ke samping. Kalian mau mandi tidak? Membuat rombongan itu terhenti. Jadi bagus, timpal yang lain ikut menatap lubang di dekat mereka. Mirip kolam tapi besar, dengan diameter tidak kurang 60 meter. Penuh oleh air, permukaannya terlihat biru. Suasana terik begini membuat ke dalam air selalu seru. Jangan Badrun, Pak Kepala Dusun melarang. Bapamu itu memang suka melarang, Ahmad. Tapi kata bapakku itu berbahaya. Apa yang berbahaya? Kau sendiri sering mandi di sana. Memangnya kau pernah? Kenapa? Paling kena panu atau kudis. Tukas temannya yang bernama Badrun. Dia mulai melepas kaos, juga sepatu butut melemparkannya sembarangan. Menyisakan celana pendek, teman-teman yang lain ikut menyusul melepas kaos. Lihat, lompatan meteor, Badrun berseru. Berlarian di atas rumput meranggas, lantas hup, lompat ke atas kolam, tubuhnya melesat di udara, sepersekian detik sebelum biur tiba di atas permukaan air beberapa meter di bawah sana, membuat cipratan besar. Teman-teman lain tidak mau kalah, bergegas berlarian sambil meneriakkan nama lompatan masing-masing. Lompatan komet, awas lompatan petir. 2, 3, 4 hingga semua anak-anak itu telah mencebur ke dalam kolam. Tertawa-tawa, kepala mereka muncul di atas permukaan air yang membiru, saling menciprati air setelah pertandingan bola yang melelahkan. Mandi di kolam terasa segar. Hei Ahmad, kau ikut mandi tidak? Mendongkak. Yang diteriaki di atas sana terlihat berpikir, ayolah, tidak seru jika kau tidak ikut. Dia takut kena marah bapaknya. Tidak akan ada yang lapor ke Pak Kadus, Ahmad. Turun Ahmad, biar kita cukup orang main bola air 6 lawan 6. Anak itu akhirnya melepas kaos juga sepatu. Lihat, dia mau lompat. Seru yang lain sambil bergegas memberikan ruang. Lompatan roket Ahmad, timbal yang lain. Apanya yang roket selama ini itu lebih mirip jambu busuk jatuh. Badrun berseru. Tapi tidak apalah, kali ini Ahmad tidak akan luput kolam sebesar ini. Anak-anak tertawa. Gerakan ancang-ancang Ahmad di atas sana terhenti sejenak. Dia sedikit kesal diolok-olok. Kembali ke ruangan itu. Kalimat-kalimat saksi juga terhenti sejenak. Menatap meja, napasnya tersengal. Matanya terasa perih, berkaca-kaca, jemarinya bergetar. Saudara saksi, apakah saudara baik-baik saja? Orang dengan jas hitam yang duduk di barisan 7 kursi bertanya. Dia sepertinya yang menjadi pemimpin sidang itu. Sementara orang yang dipanggil saudara saksi, laki-laki usia separuh baya, menyekap pelan ujung mata, kesedihan mengungkung kepalanya. Dia masih ingat sekali kejadian itu. Kembali dengan deras, dia masih bisa merasakan air kolam yang segar, terik matahari, angin sepoi-sepoi, gemersik rumput meranggas, juga mendengar teriakan teman-temannya. Seruan Badrun, tawa Badrun, terngiang di telinganya. Saudara saksi, salah satu dari 2 orang yang duduk di dekat dinding kanan mendekat, menyerahkan botol air, bicara pelan. Ahmad meminum.
Saksi mengangguk, menerima botol, berusaha meminumnya. Tumpah sedikit mengenai ujung meja, meletakkan botol, menghela nafas perlahan. Apakah saudara saksi membutuhkan rehat? Orang dengan jas hitam berseru. Ya, apakah Pak Ahmad butuh istirahat sebentar? Orang di dekatnya ikut bertanya. Laki-laki itu menggeleng, tidak. Dia akan meneruskan cerita. Baik, kita teruskan. Orang dengan jas hitam memperbaiki posisi duduknya. Saudara saksi, apa yang terjadi Kamis 16 Agustus 1990 pukul 11 siang? Apa yang terjadi? Mereka mandi sambil bermain bola air. Lempar bolanya Badrun, seorang anak berteriak. Posisinya bebas. Badrun yang mengambang di sisi kanan kolam dengan cepat melemparkan bola. Tap, berhasil ditangkap. Dua anak lain bergegas mengejar, berusaha merebut bola. Kecipak air terdengar. Permukaan kolam itu beriak. Rebutan bola di tengah kolam terjadi dengan sengit. 15 detik yang memegang bola berhasil lolos. Bolanya Mukti, anak lain ikut berteriak. Bola dilempar lagi melewati kepala-kepala yang berada di atas permukaan air. Tap, salah satu lawan lebih dulu mencegatnya. Berhasil. Maju, tim lawan balas menyerang. Itu pertandingan bola air yang seru. Setelah berendam beberapa menit, setelah Ahmad ikut bergabung, salah satu anak mengambil bola di atas rumput meranggas. Membagi dua tim, memasang tiang gawang di dua sisi kolam. Tahan serangannya, mundur. Awas sisi kiri. Woi Badrun, sisi kirimu. Kecipak air semakin kencang. Satu dua anak saling sikut menghadang, yang membawa bola berhasil lolos. Gesit menyelam. Muncul lagi beberapa meter di depan. Anak-anak itu pandai berenang. Laksana seekor ikan meluncur di dalam air. Lemparkan ke Ahmad, seru teman satu tim. Posisi Ahmad bebas, berada di dekat gawang. Bola dilemparkan kencang-kencang melewati tangan-tangan lawan yang terjulur. Tubuh Ahmad lompat dari dalam air, menyambarnya. Berhasil, dia sendirian leluasa menghabisi gawang lawan. Eksekusi melemparkan bola. Sial, meleset. Bola mendarat di luar dua tongkat, di atas rumput gersang. Seruan-seruan kesal terdengar, disusul tawa dan olok-olok. Oi Ahmad, apa susahnya memasukkan bola sedekat itu? Teman-temannya menggerutu. Percuma aku mengopermu jika begitu, sungut yang lain. Ahmad menyerihkan nasib. Itu tadi seperti tendangan roketmu yang hebat itu Ahmad. Bus. Badrun anggota tim lawan mengolok. Benar, tapi roketnya menyamping. Timpal yang lain tertawa. Ahmad terdiam, menyeka air di wajah, tapi mereka segera melupakan tembakan yang meleset itu. Salah satu anak mengambil bola yang mendarat di atas rumput. Lemparan bebas kembali melanjutkan pertandingan. Matahari terik di atas sana, tidak terasa dengan dinginnya air kolam. Apa yang terjadi siang itu? Mereka bermain bola air. Semua terlihat normal. Semua anak bermain dengan gembira di hari yang cerah. Langit biru. Hingga mendadak, saat pertandingan sedang seru-serunya, Badrun yang tengah saling sikut berebut bola terlihat mengap-mengap. Bolanya berhasil direbut. Lempar bolanya, anak-anak masih terus bermain. Fokus kepada bola, tidak memperhatikan. Badrun semakin kesulitan mempertahankan posisi mengambang. Tersedak, tidak sempat berteriak. Tangannya berusaha menggapai permukaan air percuma. Tidak bertahan lama, tubuhnya mulai meluncur ke dalam air biru. Tidak ada yang menyadarinya. Mereka biasa bermain bola air, biasa berenang di sana. Mengira Badrun hendak menyelam mencegat lawan. Gol! Anak-anak berteriak kegirangan. Berseru-seru saling memukulkan telapak tangan. Tim lawan mendengus kecewa. Kau lihat tadi, begitu cara memasukkan bola Ahmad, anak-anak tertawa. Bola kembali dibawa ke tengah kolam, dua tim berhadapan lagi. Hei, Badrun di mana? Salah satu anak akhirnya menyadari. Itulah yang terjadi siang itu. Tubuh Badrun tenggelam di kolam bekas tambang. Anak-anak saling tatap sejenak. Benar juga, Badrun kemana? Biasanya dia yang maju berebut bola pertama. Satu dua anak menunjuk jika tadi Badrun ada di sisi kanan kolam. Dua orang yang paling pandai berenang bergegas meluncur ke titik itu memeriksa. Tapi di dalam air sana, puluhan meter mereka tidak bisa melihat apapun, hanya gelap. Di mana Badrun? Tadi ada di sini kan? Mereka berkerumun, ngambang, wajah-wajah mulai pias. Jangan-jangan dia sepertinya tenggelam. Tenggelam apanya? Tidak mungkin. Menelan ludah, menyeka air di wajah. Situasi menjadi tegang. Atau dia mengerjai kita sengaja menyelam lama. Ini sudah hampir 5 menit, Mukti. Aduh, bagaimana ini? Anak-anak mulai panik. Tolong, anak-anak berteriak, siapa tahu ada penduduk dewasa melintas. Lari ke kampung, panggil penduduk. Salah satu anak keluar dari kolam tidak sempat memakai baju, berlarian di atas rumput meranggas. Secepat yang dia bisa, jarak kampung 1 kilometer dari kolam.
Tiba di ujung kampung, berteriak-teriak memberitahu penduduk, tolong, tersengal, terbata-bata. Badrun, Badrun tenggelam, kolam. Tapi pesan itu berhasil disampaikan. Badrun tenggelam. Demi mendengar kabar itu, penduduk segera berlarian ke kolam bekas tambang. Setengah jam kemudian, tepi kolam ramai. Wajah-wajah cemas, belasan penduduk dewasa ikut lompat ke dalam kolam berusaha mencari. Kenapa Badrun bisa tenggelam? Mungkin kakinya kram, kelelahan setelah main bola. Anak itu pandai berenang kan? Atau dia mendadak sakit lain, jantung? Penduduk bicara satu sama lain. Kalian kenapa tidak langsung pulang ke rumah? Mukti, penduduk dewasa juga mengomel. Malah bermain di sini, besok kalian akan tanding final, kalian harus istirahat memulihkan tenaga. Dan kau Ahmad, berapa kali harus bapak bilang, jangan berenang di kolam bekas tambang ini. Berbahaya, kau seharusnya mencegah teman-temanmu, bukan malah bermain. Kepala dusun juga memarahi anaknya. Kepala Ahmad tertunduk, juga anak-anak yang lain. Badrun, penduduk berteriak memanggil, masih berharap anak itu hanya jahil bersembunyi di manalah. Badrun, di mana Badrun?